Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjuti pengajian kita yaitu kajian tafsir yang sekaligus kita gunakan 3 kitab untuk lebih memahami secara universal, secara luas tentang ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kita akan membahas dan mengkaji surat Al-Baqarah ayat ke-1 sampai ke-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak memiliki narasi yang spesifik ya dalam sebagian besar sumber klasik, karena kedua ayat ini lebih merupakan pengantar umum bagi surat Al-Baqarah dan merujuk pada satu peristiwa atau kejadian tertentu yang menjadi latar belakang turunnya ayat-ayat ini. Namun beberapa penjelasan terkait ayat-ayat ini ditemukan dalam tafsir dan sejarah wahyu secara umum. Penjelasan dari asbab nuzul ayat-ayat ini yaitu alif lam mim, huruf muqatta'ah ya. Seperti alif lam mim dalam ayat ini adalah huruf-huruf yang sering muncul di awal beberapa surat dalam Al-Qur'an. Banyak tafsir menyebutkan bahwa huruf-huruf ini merupakan bagian dari rahasia ilahi yang hanya Allah yang mengetahui makna dan tujuannya secara pasti. Jadi asbabul nuzul untuk ayat ini secara spesifik tidak ditemukan. Namun umumnya dikatakan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini berfungsi untuk menarik perhatian dan menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dalam bahasa yang dikenal oleh umat manusia, tetapi tetap memiliki keajaiban yang tidak dapat ditiru oleh manusia. Yang kedua adalah dzalikal kitabu la raiba fih ya. Jadi kitab yang tidak, ya itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi asbabul nuzul untuk bagian ini berhubungan dengan penegasan bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ayat ini turun untuk memberikan kepastian kepada umat Islam bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang suci, yang bebas dari kesalahan atau keraguan. Beberapa riwayat menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai jawaban terhadap orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran atau yang menantang keberadaan wahyu Allah. Itu. Jadi ada beberapa kelompok yang meragukan wahyu ini dan mempertanyakan keaslian serta keautentikan Al-Quran ya. Yang ketiga itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran petunjuk hidup yang sempurna yang hanya bisa dipahami dengan benar oleh orang-orang yang memiliki ketakwaan. Ya, ada pendapat bahwa ayat ini merujuk pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh beberapa kaum yang tidak beriman atau tidak paham tentang siapa yang bisa menerima petunjuk dari Al-Quran. Asbabul nuzul dan dari bagian ini lebih berfokus pada penjelasan bahwa
Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi harus dipahami dan dijalankan oleh orang yang memiliki kesadaran spiritual, yakni orang-orang yang bertakwa. Walhasil secara keseluruhan, asbabun nuzul untuk surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 tidak dikaitkan dengan satu kejadian spesifik, melainkan lebih kepada penegasan tentang keaslian dan kesempurnaan Al-Quran, serta penjelasan tentang petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengingatkan umat Islam akan kemurnian wahyu yang diberikan kepada mereka dan menegaskan bahwa hanya orang yang memiliki ketakwaan yang dapat menerima dan memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk yang benar. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut adalah penjelasan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 menurut tafsir Al-Jalalain. Ya. Ayat pertama Alif Lam Mim, ya. Tafsir di dalam kitab tafsir Al-Jalalain, ayat ini terdiri dari huruf-huruf hijaiyah yang disebut huruf muqatta'ah. Ya. Menurut tafsir ini Allah lebih mengetahui maksudnya. Jadi para ulama memiliki berbagai pendapat tentang huruf-huruf ini. Sebagian mengatakan bahwa ia adalah rahasia Allah yang hanya diketahui oleh Allah sendiri. Sementara yang lain berpendapat bahwa huruf-huruf ini adalah untuk menarik perhatian pendengar akan keajaiban Al-Quran. Ayat kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, tafsir Al-Jalalain, Zalikal kitabu, jadi kata Zalikal kitabu, Zalika artinya itu, ya, merujuk kepada Al-Quran. Meski menggunakan kata tunjuk itu, bukan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan keagungan dan ketinggian Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa ia datang dari Allah dan kebenarannya bersifat mutlak. Hudan lil muttaqin. Ya. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang takut kepada Allah, menaati perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah. Walhasil kitab Al-Jalalain menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan otoritas Al-Quran sebagai kitab suci yang benar-benar membawa petunjuk, tetapi manfaatnya hanya dapat dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut riwayat tafsir yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas menjelaskan tentang Alif Lam Mim, adalah sebagai berikut. Satu, huruf muqatta'ah, ya, muqatta'ah, sebagian rahasia Allah, ya. Artinya Ibnu Abbas menyebutkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim merupakan bagian dari rahasia Allah yang hanya dia sendiri yang mengetahui maksudnya secara pasti. Penjelasan ini menekankan bahwa tidak semua hal dalam Al-Quran dapat dipahami manusia, dan sebagian darinya dibiarkan sebagai ujian keimanan. Yang kedua, makna simbolis. Sebagian riwayat dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwa huruf-huruf ini
ya, alif lam mim adalah tanda keajaiban Al-Quran, yaitu disusun dari huruf-huruf yang dikenal oleh bangsa Arab. Namun mereka tetap tidak mampu membuat sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Dengan kata lain, huruf-huruf ini menantang manusia untuk merenungkan kebesaran Allah melalui kitabnya. Yang ketiga adalah pandangan lain dalam beberapa riwayat. Ibnu Abbas juga menyebut bahwa huruf-huruf ini memiliki hubungan dengan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah. Sebagai contoh ya, alif dapat melambangkan Allah, lam melambangkan Jibril, mim melambangkan Muhammad. Pendapat ini menunjukkan hubungan antara Allah sebagai pemberi wahyu, Jibril sebagai pembawa wahyu, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penerima wahyu. Yang keempat adalah isyarat kepada waktu tertentu. Ya, sebagian mufasir menyebutkan bahwa alif lam mim adalah kode atau isyarat kepada sesuatu, seperti lamanya masa tertentu atau penjelasan yang hanya Allah ketahui. Walhasil Ibnu Abbas menekankan bahwa makna alif lam mim tidak dapat dijelaskan sepenuhnya dengan akal manusia. Meski ada berbagai pandangan, yang paling utama adalah bahwa huruf-huruf ini menjadi bukti keagungan Al-Quran dan tantangan bagi manusia untuk merenungkan keindahan dan kemukjizatan kitab Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun syarah dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dapat ditemukan dalam berbagai penafsiran yang lebih mendalam, terutama dalam konteks tasawuf. Ya. Berikut adalah penjelasan dari ayat-ayat tersebut menurut pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayat alif lam mim adalah huruf-huruf muqatta'ah yang banyak ditemukan di awal surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, huruf-huruf ini mengandung rahasia ilahi dan keajaiban yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki ma'rifat atau pengetahuan batin tentang Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa meskipun huruf-huruf ini dapat dibaca dan diketahui oleh setiap orang, makna sejati dan hakikatnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ia mendorong para pencari hakikat untuk merenung dan menyadari bahwa banyak hal dalam Al-Quran yang tidak bisa dipahami oleh akal semata, tetapi hanya dengan penyucian hati dan keikhlasan dalam pencarian spiritual. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, mengacu. Itulah kitab, zalikal kitab, itulah kitab ya. Kepada Al-Quran yang menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kitab yang sempurna, berisi petunjuk yang langsung dari Allah dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk bagi orang-orang secara umum, tetapi ia merupakan sumber pencerahan untuk orang-orang yang memiliki kesadaran spiritual atau muttaqin. Hanya mereka yang bertakwa, yang memiliki kebersihan hati dan niat tulus yang dapat menerima wahyu Allah ini dalam bentuk yang paling murni. Tidak ada keraguan, la raiba fihi, tidak ada keraguan
di dalamnya ini menegaskan bahwa Al-Quran sebagai kitab yang suci dan murni tidak ada sedikit pun keraguan atau kontradiksi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini juga mengandung makna bahwa hati yang telah disucikan dengan dan penuh dengan ma'rifat atau pengetahuan yang mendalam akan terlihat bahwa wahyu Al-Quran adalah petunjuk yang tidak bisa diragukan. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa muttaqin adalah mereka yang memiliki kesadaran spiritual tinggi dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Mereka yang bertakwa adalah mereka yang mampu menjaga hati dan dari keserakahan duniawi dan selalu mengarahkan hatinya kepada Allah dalam segala keadaan. Petunjuk Al-Quran bagi orang-orang yang bertakwa bukan hanya terletak pada teksnya, tetapi juga pada pemahaman batin yang lebih dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk dibaca secara lahiriah, tetapi harus direnungkan dengan hati yang tulus dan penuh perhatian agar bisa menyentuh batin. Walhasil menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 mengandung petunjuk tentang keagungan Al-Quran dan pentingnya kesucian hati dalam memahaminya. Ya, Al-Quran adalah petunjuk ilahi yang sempurna, namun hanya dapat diterima dengan keikhlasan, ketakwaan, dan penyucian hati. Huruf-huruf seperti alif, lam, mim adalah rahasia ilahi yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki ma'rifat dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketiga pendapat mengenai surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dari tafsir Al-Jalalain, tafsir Tanwirul Mikbas, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Memiliki korelasi yang erat meskipun disampaikan dalam pendekatan yang berbeda. Semua penafsiran ini mengarah pada keagungan dan kesempurnaan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dengan menekankan pentingnya keimanan, ketakwaan, dan kesadaran batin dalam memahami wahyu Allah. Berikut adalah korelasi ketiga pandangan tersebut. Yang pertama, yang ke-1 adalah kehadiran Al-Quran sebagai kitab yang sempurna dan petunjuk hidup. Tafsir Al-Jalalain dan Tanwirul Mikbas, keduanya menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa atau hudalil mutakin. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pendekatannya yang lebih tasawuf menyebutkan bahwa Al-Quran bukan hanya petunjuk zahir, tetapi petunjuk batin yang hanya bisa dimengerti dengan hati yang suci dan penuh ma'rifat. Korelasinya apa? Jadi ketiganya sepakat ya, bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna. Namun tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas lebih menekankan aspek lahiriah atau jelasnya petunjuk tersebut. Sementara Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih menekankan aspek batiniah dari pemahaman Al-Quran yang hanya dapat dijangkau oleh orang yang memiliki kesadaran spiritual tinggi. Yang kedua, rahasia di balik huruf rahasia di balik huruf muqatta'ah ya.
ya alif lam mim ya itu huruf muqatta'ah ya dalam tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas, huruf-huruf ya huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim ini dianggap sebagai rahasia Allah yang hanya diketahui oleh Allah. Meskipun demikian, mereka memiliki fungsi untuk menarik perhatian dan menunjukkan kebesaran Al-Quran. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan ya dimensi tasawuf dalam penafsiran ini dengan menganggap ya huruf-huruf tersebut sebagai simbol dari keajaiban ilahi yang hanya dapat dipahami melalui ma'rifat dan kedekatan batin dengan Allah tentunya. Korelasinya dari ketiganya ini sepakat ya bahwa huruf-huruf ini memiliki makna yang lebih besar, yang lebih mendalam ya dan merupakan bagian rahasia Allah. Namun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan bahwa pemahaman terhadap rahasia ini hanya dapat dicapai oleh mereka yang memiliki pengalaman spiritual dan penyucian hati. Yang ketiga adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin ya. Semua penafsiran ini menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas menyebutkan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk langsung kepada orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam pandangannya menggambarkan orang bertakwa sebagai mereka yang memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam segala aspek hidupnya. Baginya, ketakwaan bukan hanya dalam tindakan lahiriah, tetapi juga dalam pembersihan jiwa dan penyucian hati. Korelasinya apa? Ya, ketiganya ini sepakat bahwa ketakwaan adalah kunci untuk menerima petunjuk Al-Quran. Namun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan penekanan lebih pada ketakwaan batiniah dan spiritualis. Sementara tafsir lainnya ialah menekankan ketakwaan dalam tindakan nyata dan menjalankan hukum-hukum Allah. Jadi yang keempat, kesempurnaan dan kebenaran Al-Quran. Jadi tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas lebih menekankan kepada Al-Quran. Menekankan kepada Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya. Mereka menyoroti otoritas dan keaslian wahyu ini. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperkenalkan dimensi tambahan dengan menyatakan bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang hidup dan sumber kekuatan batin yang dapat dimengerti oleh hati yang telah bersih. Ia juga menekankan bahwa Al-Quran memberikan petunjuk yang tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum fisik, tetapi juga untuk penyucian batin dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun korelasinya yaitu semua pendapat mengakui bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sempurna dan bebas dari keraguan. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jalani menambahkan dimensi tasawuf, yakin bahwa Al-Quran memiliki pengaruh yang lebih mendalam bagi mereka yang memiliki pengalaman batin yang tinggi. Walhasil ketiga penafsiran ini meskipun datang dari pendekatan yang berbeda, tafsir klasik Al-Jalalain dan Tanwirul Mikbas dan tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
memiliki kesamaan dalam pokok-pokok ajaran bahwa Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya, serta merupakan petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dalam memahami wahyu ini. Tafsir Al-Jalalain dan Tanwirul Mikbas lebih menekankan aspek lahiriah dan praktis dari Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menambahkan dimensi batiniah dan spiritual yang menekankan bahwa pemahaman Al-Quran yang sesungguhnya membutuhkan penyucian hati dan pengalaman rohani. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hakikat dari ketiga pendapat tentang surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 yang disampaikan melalui tafsir Al-Jalalain yang disampaikan melalui tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kesatuan pemahaman bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna, namun dengan penekanan pada dimensi yang berbeda, baik itu dimensi lahiriah maupun batiniah. Ya. Berikut adalah hakikat yang dari ketiga pendapat ini. Ya. Hakikat dari ketiga pendapat ini ya. Yang pertama tafsir Al-Jalalain, petunjuk yang jelas tanpa keraguan ya, dan tanpa keraguan. Petunjuk yang jelas tanpa keraguan ya. Hakikat Al-Quran adalah kitab yang sempurna, bebas dari keraguan, dan merupakan petunjuk yang jelas bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsir ini berfokus pada aspek kejelasan wahyu, di mana Al-Quran dapat dipahami secara langsung dan memberikan petunjuk yang nyata tentang aturan hidup, hukum, dan pedoman moral. Hakikat ini mengajarkan bahwa kebenaran Al-Quran itu jelas dan dapat diikuti oleh siapa saja yang bersungguh-sungguh dalam mencari petunjuk. Asalkan mereka memiliki ketakwaan ya, dan keinginan untuk hidup sesuai dengan perintah Allah. Yang kedua adalah tafsir Tanwirul Mikbas ya, petunjuk yang murni untuk orang yang bertakwa. Hakikat Al-Quran adalah petunjuk yang murni tanpa keraguan yang hanya bisa dimengerti secara sempurna oleh orang-orang yang bertakwa atau muttaqin. Tafsir ini menekankan bahwa hanya mereka yang memiliki kebersihan jiwa dan ketakwaan yang akan mampu merasakan dan memahami kedalaman wahyu ini. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjaga diri dari dosa dan mengikuti petunjuk Allah dalam seluruh aspek kehidupannya. Jadi hakikat ini mengajarkan bahwa Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi petunjuk hidup yang memerlukan kemurnian hati dan kesungguhan dalam menjalani ajaran Allah. Nah, petunjuk itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yaitu petunjuk yang mengarah pada penyucian hati dan ma'rifat. Jadi hakikat Al-Quran adalah petunjuk yang hidup
yang tidak hanya berkaitan dengan hukum-hukum zohir, ya, hukum lahiriah, tetapi juga dengan penyucian batin dan peningkatan spiritual. Dalam pandangan tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, artinya Al-Quran bukan hanya dipahami dengan akal, tetapi juga harus dijalani dengan keikhlasan hati, penyucian jiwa, dan pencarian batin, ya, atau ma'rifat. Ya. Pemahaman yang lebih mendalam hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat ini mengajarkan bahwa pemahaman Al-Qur'an itu berlapis, ya. Bagi mereka yang hanya berfokus pada aspek lahiriah, petunjuk itu terbatas pada hukum dan aturan. Tetapi bagi mereka yang menjalani kehidupan dengan keikhlasan dan penyucian hati, Al-Quran menjadi sumber kebijaksanaan batin dan jalan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesatuan hakikat dari ketiga pendapat ini secara keseluruhan, ketiga pendapat ini bertemu pada hakikat yang sama, yaitu bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna yang memberikan jalan yang benar untuk kehidupan ini. Namun terdapat dimensi tambahan dalam setiap penafsiran. Ya, tafsir Al-Jalalain dan tafsir Tanwirul Mikbas menekankan aspek eksternal atau lahiriah dari petunjuk Al-Quran yang dapat diterima oleh setiap orang yang bertakwa dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan dimensi batiniah, ya, yang mengajarkan bahwa Al-Quran bukan hanya sekedar teks, tapi juga wahyu yang hidup, yang perlu diterima dengan penyucian hati, peningkatan spiritual, dan ma'rifat atau pengetahuan batin untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam. Kesimpulannya bahwa ketiga pendapat ini menunjukkan Al-Quran adalah kitab yang sempurna dan tanpa keraguan, namun pemahamannya dapat berlapis-lapis, ya. Lahiriah, ya, berlapis secara lahiriah, secara tekstual maupun secara kontekstual, ya. Secara lahiriah, menurut tafsir Al-Jalalain dan Tanwirul Mikbas, Al-Quran memberikan petunjuk yang jelas dan nyata bagi orang yang bertakwa. Secara kontekstual, secara batin, ya, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang harus dipahami dengan hati yang suci, penuh dengan ma'rifat dan peningkatan spiritual, ya. Jadi semua ini mengarah pada satu pemahaman bahwa untuk benar-benar mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, seseorang harus memiliki keseimbangan antara ketakwaan lahiriah dan penyucian batiniah, serta keinginan tulus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.